Nah, bagaimana cara mendapatkan tim solid? Tadi ingat konsepnya 1 juta rupiah adalah dampak, akibat. Dia bukan sebab, tapi dia akibat. Caranya adalah dengan gesit PCA. Ya, tentu saya tidak jelaskan lagi detail tentang gesit PCA ya. Saya anggap Bapak Ibu sudah paham. Pakai, cerita, ajak. Ingat prospecting ya, PCA itu prospecting. Ada branding, ada existing, ada prospecting. Branding Bapak Ibu self profilingnya Bapak dan Ibu sekalian. Tapi kalau existing, kalau di online Bapak Ibu posting. Itu belum PCA. Kalau posting belum PCA. Post PCA itu adalah ketika ada yang komen lalu Bapak Ibu follow up gitu. Yang komen Mas Indra misalkan. Assalamualaikum. Mas Firly minum apa tuh? Nah, komen kan? Komentar. Alhamdulillah minum kopi Mas Indra gitu. Cobain yuk gitu. Saya japri ya. Ya, itu namanya prospecting. Nah, berapa kali itu kayak begitu? Harus minimal selemah-lemahnya iman 5 kali. Optimal 20 kali. Tapi buat reguler medium 10 kali. Jadi kalau Bapak Ibu mau aktif minimal jangan tidur sebelum 10 kali prospek. Jadi jangan tidur sebelum 10 kali prospek. Bu, kenapa belum tidur? Belum prospek nih kurang 10 gitu. Kira-kira gitu. Nah, itu prinsip penting ya. Yang kedua, membuat daftar nama. Kalau gesit PCA adalah prospecting spontanitas, membuat daftar nama ini adalah prospecting by planning, dengan merencanakan, by planning. Berapa minimalnya? Minimalnya 200 daftar nama, optimalnya 2000 daftar nama. Nanti ada teknik lagi, mudah-mudahan kalau ada waktu berikutnya, kalau ditolak itu bisa lahir 3 nama. Gitu. Prospek 200 nama, 1 ditolak malah bisa lahir 3 nama. Terus tekniknya. Membuat daftar nama. Daftar nama itu adalah raja nih teman-teman sekalian. Daftar nama adalah raja. Jadi raja di bisnis ini bukan mentor kita, bukan leader kita, bukan direktur, bukan komisaris, bukan owner. Tapi raja dalam bisnis ini adalah daftar nama. Bagaimana kita memperlakukan seorang raja? Raja itu diperlakukan ya dikasih tempat, diperhatikan, dilayani dengan penuh antusias, dengan penuh seksama. Tapi raja dalam bisnis ini adalah daftar nama. Artinya Bapak Ibu perlu memperhatikan betul namanya daftar nama. Raja orang sangat penting, very very important person. Daftar nama adalah hal yang amat sangat penting di bisnis ini. Tidak membuat daftar nama, menganggap remeh membuat daftar nama, langkah awal gagal di bisnis ini. Menganggap penting membuat daftar nama, langkah pertama sukses di bisnis ini. Jadi ingat penting daftar nama. Cara buat daftar nama gimana? Yang pertama, jangan mikir ketika membuat daftar nama. Tuliskan saja setiap nama yang terlintas. Misalkan saya kasih contoh, tuliskan nama keluarga gitu. Mas Indra tuliskan, saya kasih topik keluarga. Siapapun yang kategori keluarga, tulisin namanya. Pasti langsung kebayang kan? Nah, langsung ditulis. Mau itu tua, besar, jauh, deket, nggak sempet marahan kemarin, tulis aja dulu. Tulis dulu. Teman SD, tulis dulu. Ah, lupa namanya. Yang penting tulis dulu. Oh, yang gendut, yang suka jahilin misalkan. Yang suka ngasih coklat, gitu. Jangan mikir. Karena kalau mikir, maka kita terjeda. Jadi langsung tulis. Tumpahkan dulu dalam tulisan. Minimal 200 daftar nama. Ini clue yang paling sederhana. Keluarga, teman, sekolah, rekan kerja, tetangga, kenalan biasa. Bagus, bisa gunakan LKS yang dikeluarkan dari sales untuk membantu Bapak dan Ibu semua. Nih bagian clue-nya keluarga dekat, teman main, teman sekolah sampai teman kuliah, teman kerja dulu dan sekarang, tetangga dekat dulu dan sekarang, dan kenalan biasa nih Mas Indra. Kenalan biasa misalkan Mas Indra suka nyukur rambut tentunya tiap bulan, pasti ada langganan dong. Nah, kenal nggak orangnya? Enggak, tapi kan sering ketemu. Sering ketemu tulisin tukang cukur rambut gitu, tukang sayur, satpam depan rumah, yang suka nganterin catering, yang suka nganterin galon air gitu, tulisin. Prospek, karena sering terjadi orang biasa ternyata dialah yang luar biasa. Itu sering terjadi. Oke, cara membuat daftar nama nih. Cara membuat daftar nama kategori potensial prospek, priority prospek. Saya reminder kepada teman-teman sekalian, seluruh materi ini bisa dibaca lengkap di buku TMB. Jadi kalau Bapak Ibu tertinggal bisa kunyah-kunyah kembali di buku TMB. Ini membuat daftar nama, ada potensial prospek, ada priority prospek. Sebelum itu saya jelaskan apa yang disebut dengan potensial prospek. Itu metodenya namanya DAFT. Di multi level lain itu ada faktor namanya financial ability, kemampuan keuangan. Jadi mau prosesor orang dilihat dulu, nih orang punya duit nggak kira-kira. Kalau di ini nggak ada gitu. Yang kita lihat adalah attitude, karakter. Yang pertama dinamis. Orang itu mobilitas tinggi. Makin sibuk makin bagus. Jadi kalau ketemu orang, aduh Pak, saya ini orangnya sibuk banget Pak, nggak ada waktu buat mikirin kayak begini-begini. Jawabannya gimana? Cocok banget gitu. Ini bisnis paling cocok buat orang sangat sibuk gitu lah kira-kira. Kenapa? Karena tokonya di mulut dan jari jemari gitu. Dia nggak perlu mikirin kemanapun Bapak Ibu pergi, tokonya ngikut. Makin sibuk orang itu, tandanya dia makin dipercaya gitu. Makin ketemu banyak orang gitu. Ya tinggal dia selipin cerita. Nggak sampai cerita, kasih brosur. Sederhana. Bisnis gampang.
gitu. Yang kedua antusias, makin semangat makin energik gitu ya, makin antusias makin bagus. Yang ketiga fleksibel, yang keempat teachable, pembelajar. Fleksibel artinya orangnya friendly, supel, humble gitu ya. Teachable orangnya open minded, berpikiran terbuka, mau belajar, mau mencoba, mau tahu bukan sok tahu, kira-kira begitu. Scoring, nah ada teknik scoringnya. Jadi teknik DAFT ini nih Mas Indra, teknik daftar nama ini kita menggabungkan antara subjektivitas dengan objektivitas. Mengukur dinamis apa enggak, antusias apa enggak, fleksibel apa enggak, teachable, itu kan subjektivitas saya. Betul. Tapi dibantu objektif dengan teknik scoring gitu. 1 paling minimal, 3 maksimal. Lulusnya nilai 9 sampai 12 lulusnya. Jadi contoh misalkan ada nama Abdullah. Oh, orangnya sangat dinamis, mobilitasnya tinggi, berarti 3. Agak antusias 2. Orangnya kurang ramah 1, tapi pembelajar gitu 2 gitu. Di total 5, 6, 7, 8, nilainya 8 gitu. Ada Usman misalkan. Usman, orangnya mobilitasnya tinggi, sangat antusias, orangnya lumayan ramah dan sangat pembelajar. Nilainya berapa? 9, 10, 11 lulus. Gitu, si Usman lulus. Jadi yang lulus yang nilainya 9 sampai 12. Ada Bu Fatimah misalkan, Bu Fatimah nilainya berapa? Oh, sangat mobilitas, sangat antusias, sangat fleksibel, sangat teachable. Nilainya berapa? 12, lulus gitu. Ada Bu Aminah misalkan seorangnya, wah males keluar rumah, orangnya nggak antusias, banyak ngeluh, fleksibelnya wah sangat nggak ramah misalkan, kurang teachable, nilainya 4, ya nggak lulus. Kira-kira paham ya konsepnya? Sederhana, 9 sampai 12. Orang yang lulus ini lanjut ke priority prospect. Apa itu priority prospect? Semua yang potensial prospek lanjut ke priority prospect. Orang yang prioritas banget, segera, nggak pakai nanti, segera di prospek. Siapa mereka? Orang yang sudah dinamis, antusias, fleksibel, teachable, sering ketemu. Nah, udah dinamis, antusias, fleksibel, teachable, sering ketemu, wajib segera di prospek. Paham ya? Paham. Yang kedua, lokasinya dekat. Udah dinamis, antusias, fleksibel, teachable, lokasi rumahnya dekat. Dekat sama jauh, ukurannya apa Pak? Ya pribadi, subjektif. Iya, betul. Gitu, objektif. Nah, jadi bisnis gampang, ukurannya pribadi, tapi dibantu objektif. PA itu perasaan akrab. Perasaan akrab. Tapi saya kan merasa akrab, belum tentu dia merasa akrab. Ya kan, yang penting Anda merasa akrab nggak? Bahwa ternyata dibilang, so akrab loh. Ya nggak masalah. Yang penting saya merasa akrab. Scoringnya 0 tidak, 1 iya. Contoh, kita lanjut yang Usman berarti ya. Usman sama Fatimah, karena yang lolos. Oh, Usman sering ketemu, 1. Sering ketemu sekantor berarti. Tapi rumahnya jauh, 0. Perasaan saya lumayan akrab, 1. Berarti skornya berapa? 2. Bu Fatimah sering ketemu, yes, sering ketemu. Rumahnya jauh. Perasaan akrab nggak? Enggak. Berarti skornya berapa? 1. Berarti yang lolos yang mana? Yang Usman. Berarti Usman, si Bu Fatimah wajib di prospek juga karena dia potensial. Tapi urutannya agak belakang. Yang segera di prospek yang Usman karena dia potensial sekaligus priority gitu. Dia udah dinamis, antusias, fleksibel, teachable, sering ketemu, perasaan kita akrab, wajib segera di prospek. Ini kalau dilakukan Mas Indra, itu tingkat keberhasilannya 80%. Insya Allah. Nggak percaya, cobain aja. Gitu. Bikin 200 daftar nama dengan teknik scoring, lakukan action, pendekatan. Tingkat keberhasilan 80%. Kalaupun gagal, Bapak Ibu sekalian bisa lahir 3 nama berikutnya. Nah, ini teknik scoring. Kemudian jagoan kampung. Jagoan kampung ini adalah bagian yang sangat proven, terbukti di luar pandemik, bahkan di kondisi pandemik. Di kondisi pandemik kita nggak boleh keluar jauh-jauh. Harus pada zona yang sama setidaknya, semaksimal mungkin. Di luar pandemik lebih oke lagi. Kenapa? Jagoan kampung itu sangat rumahan. Bisnis yang doktrinasi kondisi. Doktrinasi kondisi ini, doktrin kita di HNI, kalau kita mulai fokus di HNI, mulai harus pasang spanduk. Meskipun bukan halal mat, tulisannya aku agen HNI. Halal mat nggak boleh, halal mat khusus stokis. Tapi makin banyak yang pasang spanduk, aku agen HNI, aku agen HNI. Itu namanya terdoktrin secara kondisi. Orang bilang, ini bisnis apa sih, banyak banget spanduk di sini. Gitu. Orang tertarik untuk mengetahui. Nah, kemudian low cost but high impact. Modalnya rendah, dampaknya tinggi. Karena jagoan kampung. Jagoan kampung itu ukurannya 1 kecamatan, Mas Indra. Jadi dekat banget. Dekat banget, Pak ya. Dekat banget, 1 kecamatan, kurang lebih 8 desa atau 8 kelurahan. 8 sampai 10 desa. Mudah pemindahan jaring. Kalau ngumpulin gampang. Betul-betul. Deketan ya. Sangat mother friendly, sangat emak-emak gitu. Ya nggak perlu keluar jauh. Dan kalaupun one time ternyata jadi bisnis center, bisnis centernya kokoh karena pasarnya sudah
terbentuk. Jagoan kampung. Jagoan kampung ini. ya sebutnya. Nah, daftar namanya ada jagoan kampung. Kalau tadi daftar nama umum. Daftar nama jagoan kampung gimana? Pertama, bikin daftar kenalan 1 RT 1 RW. Lupa namanya, yang pagernya merah, yang ada beoknya di depan, gitu, yang depan masjid, sebelah kanannya rumah Pak RW, gitu. Lupa nama, gara-gara itu jadi kenal tetangga, gitu, RT RW. Kenalan 1 kelurahan, 1 desa, punya kenalan 1 kelurahan 1 desa. Kenalan di 5 sampai 10 perumahan. List ada berapa perumahan di sekitar kita, kemudian ada nggak kenalan kita di perumahan itu? Ada nggak kenalan kita? Kemudian Thomas Toga, tokoh masyarakat, tokoh agama dalam satu kecamatan. Baik dia ustadz, dia ulama, ketua kepala desa, lurah, camat, masukin datanya. Ketua PKK, penggerak kebidanan, dan seterusnya. Pelaku usaha meskipun nggak kenal. Bulak-balik dari rumah kita kalau keluar pasti ngelewatin tukang pecel, tukang ini, masukin daftar nama. One time datengin. Nah, ini teknik jagoan kampung. Setelah itu masuk di rencana kerja harian yang konsep ini Bapak Ibu konsultasikan dengan mentor leader Bapak dan Ibu sekalian.